Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Arlita Rantadewi, NPM 23010111009 dari Prodi PAI kelas B semester 2, mata kuliah TIK, dosen pengampu Haris Setiaji MTI. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hardware. Selamat menonton. Hardware atau perangkat keras merupakan kumpulan komponen elektronik yang saling terhubung satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Pengertian hardware. Hardware dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan nama perangkat keras, yaitu salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung, atau yang berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan atau disebut juga dengan istilah instruction set. Adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Berdasarkan fungsinya, komponen hardware dalam sistem komputer meliputi unit masukan, unit proses, unit keluaran, unit penyimpanan, dan unit tambahan. Unit masukan atau device selain digunakan untuk memasukkan data dapat pula digunakan untuk memasukkan program. Berdasarkan sifatnya, peralatan input dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama peralatan input langsung, yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses, contohnya keyboard. Yang kedua, peralatan input tidak langsung, input yang melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses, contohnya disket. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam satu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah lainnya yang diperlukan seperti menyimpan file dan membuka file. Sedangkan mouse adalah salah satu unit masukan input device atau fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. Selanjutnya, unit pemrosesan atau CPU merupakan alat atau unit yang terpenting dalam sistem komputer. Tugas utamanya adalah mengontrol keseluruhan sistem komputer selama pengolahan data berlangsung. CPU merupakan tempat memproses instruksi-instruksi program yang ada pada komputer mikro disebut microprocessor. Pemroses ini terdiri dari ribuan dan jutaan IC. CPU terdiri dari dua bagian utama yaitu kendali, kontrol unit, dan unit aritmatika dan logika. Macam-macam unit proses ada power supply, RAM, kartu grafis, prosesor, dan motherboard. Contoh komponen hardware unit pemrosesan. Yang pertama, power supply. Power supply menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU power supply, mengkonversi listrik dan menjadikan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. Yang kedua, RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, biasanya disebut dengan istilah pendek yaitu memori. Memori atau RAM merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Fungsi komponen hardware output device atau unit keluaran, yaitu alat yang menampilkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh CPU. Ada 3 jenis output device. Yang pertama monitor. Monitor ada dua, monitor layar cembung dan monitor layar datar. Yang kedua printer. Yang ketiga speaker. Contoh hardware output device atau unit keluaran. Yang pertama monitor. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Yang kedua, printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Fungsi komponen hardware backing storage atau unit penyimpanan. Secara garis besar, unit penyimpanan dapat dikelompokkan dengan cara kerjanya berdasarkan cara kerjanya. Dengan cara ini ada 3 kelompok perangkat penyimpanan. Yang pertama, perangkat simpan SASD, perangkat simpan DASD, perangkat simpan flash. Perangkat simpan SASD merupakan perangkat simpan yang bekerja secara sekuensial. Perangkat simpan ini bekerja dengan cara membaca atau menulis data secara urut dari awal sampai akhir, tanpa ada kemungkinan meloncat atau melewati bagian tertentu. Contoh perangkat simpan ini adalah kaset. Perangkat simpan ini relatif lambat tetapi harganya murah. Yang kedua, perangkat simpan DASD merupakan perangkat simpan yang bekerja dengan cara langsung. Perangkat tersebut dapat membaca atau menulis langsung di tempat yang diperlukan. Contohnya perangkat ini adalah disket. Keuntungan dari media DASD adalah kerjanya cepat, tetapi kelemahannya adalah harganya kadang-kadang masih terhitung mahal, terutama bila diperhitungkan alat pembaca dan penulisnya. Yang ketiga yaitu perangkat simpan flash, adalah perangkat berbentuk kepingan memori sehingga tidak dapat memerlukan gerakan fisik. Karena tidak memerlukan gerakan fisik, perangkat ini dapat membaca dan menulis data dengan cepat.
Itulah sebabnya perangkat ini disebut dengan flash karena dapat dianggap bekerja secepat kilat. Bahkan dibanding jenis perangkat simpan yang lain, perangkat simpan ini bentuknya semakin kecil dan bobotnya semakin ringan. Bahkan pada beberapa merek, kegunakannya bisa ditambah lagi dengan tidak hanya sekedar menyimpan data, tapi juga menjadi pemutar lagu-lagu berbentuk MP3. Komponen hardware peripheral atau unit tambahan, contohnya modem. Pengertian modulator adalah suatu rangkaian berfungsi melakukan proses modulasi, yaitu proses menumpangkan data pada frekuensi gelombang pembawa ke sinyal informasi atau pesan agar bisa dikirim ke penerima melalui media tertentu. Biasanya berupa gelombang sinus. Dalam hal ini, sinyal pesan disebut juga sinyal pemodulasi. Data dari komputer berbentuk sinyal digital dirubah menjadi sinyal analog. Kartu suara. Kartu suara atau sound card adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Pada awalnya sound card hanyalah sebagai pelengkap dari komputer. Namun sekarang adalah perangkat wajib di setiap komputer. Sound card dilihat dari cara pemasangannya yang terbagi menjadi 3, yaitu sound card onboard, yang kedua sound card offboard, yang ketiga sound card eksternal. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.